Assalamualaikum, selamat datang di Jejak Pesugihan. Malam ini kita akan menyimak kisah Bu Haji Nita, penjual ayam potong di Pekalongan, yang kekayaannya datang begitu cepat hingga berujung pada hilangnya anak yang paling ia cintai. Apakah semua itu hanya kebetulan? Atau ada perjanjian gelap di baliknya? Simak kisahnya sampai akhir. Di sebuah kawasan yang tidak terlalu jauh dari pusat keramaian Pekalongan, nama Bu Haji Nita sebenarnya sudah lama dikenal oleh warga. Perempuan paruh baya itu bukan orang baru dalam dunia perdagangan. Bertahun-tahun ia menjalankan usaha ayam potong dengan lapak sederhana yang tidak pernah terlihat istimewa. Setiap pagi sebelum matahari benar-benar tinggi, Bu Haji Nita sudah berada di tempat usahanya. Tangannya sibuk menghitung pesanan, sementara beberapa pekerja membantu menyiapkan ayam untuk para pelanggan. Dulu, kehidupannya berjalan biasa saja. Tidak ada rumah besar, tidak ada kendaraan mahal, apalagi perhiasan yang mencolok. Kalau dagangan sedang sepi, Bu Haji Nita bahkan sering mengeluh kepada pedagang lain bahwa harga ayam naik sementara pembeli semakin sedikit. Namun semuanya berubah dalam waktu yang sulit. Dijelaskan, awalnya hanya terlihat dari jumlah pelanggan yang semakin banyak. Lapak ayam potong milik Bu Haji Nita yang dahulu baru ramai menjelang siang, kini sejak pagi sudah dipenuhi pembeli. Pesanan datang bukan hanya dari warga sekitar, tetapi juga dari warung makan dan pedagang dari daerah lain. Ayam yang biasanya tersisa menjelang sore kini hampir selalu habis sebelum tengah hari. Warga tentu saja ikut senang melihat keberhasilan itu, tetapi kegembiraan tersebut perlahan berubah menjadi rasa penasaran ketika perubahan hidup Bu Haji Nita terjadi terlalu cepat. Dalam hitungan bulan, ia membeli kendaraan baru. Tidak lama kemudian, rumah lamanya direnovasi besar-besaran. Dinding sederhana yang dulu kusam berubah menjadi bangunan megah dengan halaman luas. Bahkan beberapa warga mulai melihat pekerja membawa berbagai perabot mahal ke rumah tersebut. Bu Nita sekarang benar-benar kaya, kata Bu Marni, seorang pedagang yang sudah lama mengenalnya. Pak Darto, tetangga yang rumahnya tidak jauh dari tempat usaha Bu Haji Nita, hanya tersenyum mendengar ucapan itu. Namun dalam hatinya ada sesuatu yang mengganjal. Usahanya memang ramai, tapi secepat itu, gumamnya suatu sore. Pertanyaan sederhana tersebut kemudian menjadi awal dari desas-desus yang semakin lama semakin menyebar. Warga mulai mengingat kembali masa ketika Bu Haji Nita masih kesulitan membayar cicilan dan harus berhemat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Mereka tahu betapa kecil usaha ayam potongnya dahulu. Mereka juga tahu bahwa persaingan perdagangan ayam di daerah itu sangat ketat. Karena itu, ketika tiba-tiba Bu Haji Nita mampu membeli kendaraan baru, memperbesar tempat usaha, memperbaiki rumah, dan mengenakan perhiasan emas hampir setiap hari, sebagian warga mulai bertanya-tanya dari mana sebenarnya uang tersebut berasal. Ada yang mengatakan usaha ayamnya sedang mendapatkan pelanggan besar. Ada pula yang beranggapan Bu Haji Nita mendapat bantuan modal dari seseorang. Tetapi tidak sedikit yang justru memilih diam ketika pembicaraan mulai mengarah kepada hal-hal yang dianggap tidak masuk. Salah satu desas-desus paling sering terdengar adalah tentang perubahan sikap Bu Haji Nita. Dulu ia dikenal ramah dan mudah diajak berbicara. Sekarang ia lebih sering terlihat terburu-buru. Kalau ada warga bertanya tentang perkembangan usahanya, jawabannya selalu singkat. Alhamdulillah lagi diberi rezeki, katanya. Jawaban itu sebenarnya cukup masuk akal, tetapi bagi sebagian warga, ada sesuatu yang terasa berbeda dari cara Bu Haji Nita mengucapkannya. Pak Darto pernah melihat sendiri perubahan tersebut. Suatu malam ketika sebagian besar rumah di sekitar sudah mulai gelap, ia tanpa sengaja melihat Bu Haji Nita keluar dari rumah sendirian. Perempuan itu tidak membawa siapapun. Ia hanya mengenakan pakaian sederhana dan membawa sebuah tas kecil. Pak Darto sempat mengira Bu Haji Nita hendak pergi menemui seseorang. Namun yang membuatnya heran, kendaraan Bu Haji Nita tidak menuju pusat kota. Kendaraan itu justru bergerak ke arah jalan yang semakin sepi. Keesokan harinya, Pak Darto tidak langsung menceritakan apa yang dilihatnya. Ia takut salah menuduh. Tetapi beberapa hari kemudian ia bertemu Bu Marni di sebuah warung. "Mar, kamu pernah lihat Bu Nita pergi malam-malam?" Tanyanya pelan. Bu Marni langsung menatapnya. "Pergi kemana?"
Pak Darto menggeleng. Saya juga tidak tahu. Sejak percakapan kecil itu, rasa penasaran warga semakin besar. Yang lebih aneh lagi, Bu Haji Nita justru semakin sering terlihat menikmati kehidupannya. Ia mulai membawa keluarganya bepergian, membeli barang-barang mahal, dan memberikan bantuan kepada beberapa tetangga. Bagi sebagian orang, hal tersebut menjadi bukti bahwa ia memang sedang mendapatkan keberuntungan. Tetapi bagi yang lain, kekayaan yang datang terlalu cepat selalu menyisakan pertanyaan. Dan pertanyaan itu akhirnya berubah menjadi bisikan-bisikan. Berubah menjadi desas-desus. Berubah menjadi keyakinan sebagian warga bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Bu Haji Nita, tidak ada seorang pun yang mengetahui kebenarannya. Bahkan suaminya sendiri, Pak Hasan, disebut-sebut tidak pernah banyak bertanya mengenai perubahan usaha istrinya. Sementara itu, di balik rumah besar dan kendaraan mewah yang baru dimilikinya, Bu Haji Nita sebenarnya menyimpan ketakutan yang tidak pernah ia tunjukkan kepada siapapun. Setiap kali malam semakin larut dan rumah mulai sunyi, dia selalu teringat pada sebuah peristiwa yang terjadi beberapa waktu sebelumnya. Sebuah pertemuan rahasia, sebuah janji, dan sebuah perkataan yang terus terngiang di kepalanya. Kalau rezekinya datang, jangan pernah lupa, semuanya ada harganya. Bu Haji Nita berusaha mengusir ingatan itu, yang meyakinkan dirinya bahwa masa lalu sudah selesai. Tetapi jauh di dalam hatinya, ia tahu satu hal, kekayaan yang sekarang berada di tangannya bukanlah awal dari kebahagiaan, melainkan awal dari sebuah janji yang suatu hari akan datang untuk menagih. Sebelum rumah besar itu berdiri, sebelum kendaraan mewah memenuhi halaman, dan sebelum nama Bu Haji Nita dikenal sebagai salah satu pedagang ayam potong yang paling berhasil di daerahnya, ada sebuah masa ketika hidup perempuan itu justru berada di titik paling sulit. Saat itu, usaha ayam potong miliknya hampir tidak bisa bertahan. Harga kebutuhan terus naik, pelanggan tidak menentu, sementara utang kepada pemasok semakin menumpuk. Setiap malam Bu Haji Nita menghitung uang hasil dagangan dengan tangan gemetar. Setelah semua kebutuhan dibayar, seringkali tidak ada lagi yang tersisa. Pak Hasan, suaminya, berusaha menenangkan. Jalani saja pelan-pelan, Nita. Namanya juga usaha. Namun bagi Bu Haji Nita, kata pelan-pelan terasa terlalu berat. Ia sudah bertahun-tahun menjalani hidup sederhana. Ia ingin melihat anaknya, Raka, tumbuh dengan kehidupan yang lebih baik. Dia ingin memiliki rumah sendiri yang layak. Ia ingin terbebas dari utang dan tidak lagi memikirkan bagaimana membayar kebutuhan esok hari. Keinginan itulah yang akhirnya membuatnya mudah percaya ketika suatu hari seorang pelanggan lama memperkenalkan seseorang bernama Mbah Suro. Tidak ada yang benar-benar tahu siapa lelaki tua itu. Ia jarang terlihat di pasar dan hampir tidak pernah berbicara dengan banyak orang. Tetapi pelanggan tersebut mengatakan bahwa Mbah Suro mengetahui cara membuka jalan rezeki bagi orang yang benar-benar sudah berada di ujung kesulitan. Bu Haji Nita awalnya menolak. Ia merasa pembicaraan tersebut tidak masuk akal. Namun ketika malam-malam berikutnya ia kembali menghitung utang dan mendengar keluhan pemasok, pikirannya mulai goyah. Beberapa hari kemudian, ia akhirnya menemui Mbah Suro. Pertemuan itu dilakukan jauh dari keramaian. Bu Haji Nita hanya diberitahu untuk datang seorang diri setelah malam benar-benar sepi. Tidak ada yang boleh mengetahui kepergiannya, termasuk Pak Hasan. Malam itu udara terasa dingin. Jalan yang dilaluinya semakin jauh dari permukiman. Bu Haji Nita beberapa kali ingin kembali, tetapi rasa takut kehilangan kesempatan membuat langkahnya terus berjalan. Ketika akhirnya bertemu Mbah Suro, lelaki tua itu tidak langsung berbicara mengenai kekayaan. Ia justru bertanya tentang keinginannya. Apa yang sebenarnya kamu cari? Bu Haji Nita terdiam cukup lama. Jalan keluar, jawabnya. Jalan keluar dari apa? Dari kemiskinan. Dari utang. Dari hidup yang seperti ini. Mbah Suro hanya menatapnya tanpa ekspresi. Kemudian ia mengatakan bahwa tidak ada kekayaan yang datang begitu saja. Setiap keinginan memiliki konsekuensi. Bu Haji Nita diminta memahami bahwa jika ia menerima jalan tersebut, ia tidak boleh mengingkari apa yang sudah disepakati. Pada saat itu, Bu Haji Nita tidak memikirkan masa depan.
Yang ada di pikirannya hanya uang, usaha, rumah, dan anaknya. Ia mengira semua itu bisa menjadi jalan untuk membuat keluarganya bahagia. Malam semakin larut ketika sebuah ritual dilakukan. Bu Haji Nita tidak pernah menceritakan secara lengkap apa yang terjadi malam itu. Bahkan ketika bertahun-tahun kemudian orang-orang bertanya, ia selalu menghindar. Yang ia ingat hanya satu hal. Sebelum ia meninggalkan tempat tersebut, Mbah Suro mengatakan sebuah kalimat yang membuat bulu kuduknya berdiri. Kalau rezeki itu datang terlalu cepat, jangan pernah lupa siapa yang memberinya. Bu Haji Nita pulang menjelang dini hari. Ia masuk ke rumah dengan langkah pelan, agar tidak membangunkan suami dan anaknya. Pak Hasan masih tertidur. Raka juga sudah terlelap di kamarnya. Bu Haji Nita berdiri cukup lama di depan kamar anaknya. Saat melihat wajah Raka yang sedang tidur, hatinya sempat diliputi rasa bersalah. Namun kemudian ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua yang dilakukan malam itu adalah demi masa depan anaknya. Ia tidak tahu bahwa keputusan tersebut justru kelak akan mengancam kehidupan anak yang paling dicintainya. Beberapa hari setelah malam rahasia itu, perubahan mulai terjadi. Pesanan ayam potong yang biasanya hanya beberapa puluh ekor tiba-tiba meningkat berkali-kali lipat. Pelanggan baru berdatangan. Pedagang yang sebelumnya tidak pernah membeli kepadanya mulai datang menawarkan kerjasama Bu Haji Nita. Terkejut. Pada awalnya ia menganggap semua itu kebetulan. Namun kejadian demi kejadian membuatnya semakin sulit menyangkal. Uang mulai terkumpul, utang perlahan lunas, dagangan semakin ramai, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Bu Haji Nita mulai merasakan kehidupan yang selama ini hanya bisa ia bayangkan. Ia membeli barang-barang yang dulu tidak mampu dibelinya. Ia memperbaiki rumah. Ia memberikan uang kepada Raka untuk memenuhi kebutuhannya. Pak Hasan tentu saja merasa bahagia. Sepertinya usaha kita benar-benar sedang naik, katanya suatu malam. Bu Haji Nita hanya tersenyum, alhamdulillah. Tetapi senyum itu tidak pernah benar-benar sampai ke matanya. Karena setiap kali menghitung uang yang semakin banyak, ia selalu teringat pada malam ketika dirinya membuat perjanjian. Dan di dalam hati kecilnya, muncul sebuah pertanyaan yang tidak pernah berani ia ucapkan. Jika semua kekayaan ini benar-benar diberikan kepadanya, lalu siapa yang suatu hari akan datang untuk mengambil bayarannya? Pertanyaan itu terus menghantuinya. Namun semakin banyak uang yang datang, semakin sulit pula Bu Haji Nita untuk berhenti. Ia sudah merasakan kehidupan baru. Ia sudah melihat keluarganya tersenyum. Dan tanpa disadari, ia mulai menikmati sesuatu yang sejak awal seharusnya membuatnya takut. Sementara di suatu tempat yang tidak diketahui siapapun, sebuah janji lama seolah mulai menunggu waktunya untuk ditagih. Sejak malam ketika Bu Haji Nita pulang dari tempat yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun, kehidupan keluarganya perlahan berubah. Pada awalnya perubahan itu begitu kecil, sehingga ia sendiri menganggapnya sebagai kebetulan. Pesanan ayam potong bertambah sedikit demi sedikit. Pelanggan lama yang biasanya hanya membeli beberapa ekor, mulai memesan dalam jumlah besar. Warung makan yang sebelumnya mengambil ayam dari pedagang lain tiba-tiba datang kepadanya setiap pagi. Bu Haji Nita tentu saja merasa senang. Setiap pagi, lapaknya yang dulu hanya dipenuhi beberapa pembeli kini mulai ramai sebelum matahari naik tinggi. Suara kendaraan pengangkut ayam, teriakan para pekerja, dan percakapan pelanggan membuat tempat usahanya yang sederhana berubah menjadi pusat keramaian. Pak Hasan, yang ikut membantu usaha itu, sampai beberapa kali menggelengkan kepala. Nita, kok sekarang pesanan kita banyak sekali? Bu Haji Nita tersenyum sambil menghitung uang hasil penjualan. Namanya juga rezeki, Mas. Mungkin memang sedang waktunya kita maju. Pak Hasan ikut tersenyum. Ia tidak pernah membayangkan usaha kecil yang selama bertahun-tahun hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari akhirnya bisa berkembang seperti itu hari demi hari. Perlu pesanan semakin besar. Bu Haji Nita mulai menerima permintaan dari luar daerah. Beberapa pedagang datang langsung ke tempatnya karena mendengar ayam potong miliknya selalu tersedia. Ia kemudian menambah jumlah pemasok dan membeli kendaraan pengangkut sendiri. Dalam waktu singkat, usaha yang dahulu hanya dikelola oleh Bu Haji Nita dan Pak Hasan mulai memiliki beberapa pekerja. Raka,
anak mereka juga mulai merasakan perubahan kehidupan keluarganya. Ia mendapatkan pakaian baru, sepeda motor, dan berbagai kebutuhan yang dahulu harus dipikirkan matang-matang oleh orang tuanya. Bu Haji Nita sangat menikmati perubahan itu. Ia merasa semua penderitaan selama bertahun-tahun akhirnya terbayar. Ia mulai memperbaiki rumah. Bagian depan diperluas. Halaman yang dahulu hanya cukup untuk satu kendaraan kini dibuat lebih besar. Tidak lama kemudian, sebuah kendaraan baru terparkir di depan rumah. Warga sekitar tentu saja memperhatikan semuanya. Pak Darto adalah salah satu orang yang paling sering melihat perkembangan tersebut. Ia sebenarnya ikut senang karena tetangganya berhasil. Tetapi semakin lama, ia semakin sulit memahami bagaimana usaha Bu Haji Nita bisa berkembang sedemikian cepat. Suatu pagi, Pak Darto mampir ke tempat usaha Bu Haji Nita. Wah, sekarang ramai sekali. Budi Bu Haji Nita tertawa kecil. Alhamdulillah. Pak, semoga terus begini. Pak Darto melihat beberapa kendaraan keluar masuk membawa pesanan. Ia kemudian bertanya dengan nada bercanda. Jangan-jangan sudah jadi juragan besar sekarang? Bu Haji Nita hanya tersenyum. Jangan begitu. Saya masih belajar dagang. Tetapi kenyataannya perkembangan usaha tersebut memang sudah jauh melampaui pedagang ayam potong biasa. Dalam beberapa bulan, Bu Haji Nita mampu membeli tempat usaha yang lebih luas. Dia membangun ruang penyimpanan, menambah pekerja, dan menjalin hubungan dengan sejumlah pemasok. Uang seakan datang tanpa pernah berhenti. Dan semakin banyak uang yang diterimanya, semakin besar pula keinginan Bu Haji Nita untuk menikmati hidup. Ia mulai membeli perhiasan emas. Dia sering membawa keluarganya makan di tempat-tempat yang dulu hanya bisa mereka lihat dari luar. Raka bahkan mulai terbiasa dengan kehidupan yang serba mudah. Tidak ada lagi pembicaraan tentang utang, tidak ada lagi kekhawatiran mengenai uang belanja. Tidak ada lagi rasa takut jika dagangan hari itu tidak habis. Semua terlihat sempurna. Namun hanya Bu Haji Nita yang tahu bahwa di balik setiap uang yang masuk, ada rasa takut yang semakin besar. Ia masih mengingat pesan Mbah Suro. Ia tahu bahwa perubahan besar ini bukan sesuatu yang terjadi secara biasa. Pada suatu malam, ketika Pak Hasan dan Raka sudah tidur, Bu Haji Nita duduk sendirian menghitung uang hasil usaha. Tumpukan uang berada di hadapannya. Seharusnya ia merasa bahagia, tetapi tangannya justru berhenti. Pikirannya kembali kepada malam rahasia itu. Ia teringat tempat gelap yang sunyi, suara Mbah Suro, dan perjanjian yang pernah dibuatnya. Untuk beberapa saat, Bu Haji Nita merasa ingin menghentikan semuanya. Ia ingin mengembalikan kehidupan seperti dulu. Namun kemudian ia melihat foto keluarganya. Johnny Sipwang di ruang tengah. Ia melihat senyum Raka. Hatinya kembali. Dulu semua ini demi kamu, bisiknya pelan, ya tidak? Menyadari bahwa kalimat itulah yang kelak akan menjadi sumber penyesalan paling besar dalam hidupnya. Sementara itu, kesuksesan Bu Haji Nita semakin dikenal warga Pekalongan. Orang-orang mulai menyebut namanya sebagai salah satu pedagang ayam potong yang sedang naik daun. Ada yang mengagumi kegigihannya, ada yang iri, ada pula yang mulai curiga. Bu Marni, yang sudah mengenal Bu Haji Nita sejak sebelum kaya, suatu hari berkata kepada Pak Darto, "Saya senang lihat Bu Nita berhasil, tapi saya masih ingat bagaimana susahnya dia." Dulu Pak Darto hanya menjawab singkat. Itulah yang membuat saya heran. Birkasa kemudian terdiam. Tidak ada yang berani mengatakan kecurigaan mereka secara terang-terangan, karena di mata masyarakat, Bu Haji Nita adalah perempuan yang berhasil mengubah nasib keluarganya. Tidak ada yang tahu bahwa semakin tinggi kekayaan yang ia dapatkan, semakin dekat pula sesuatu yang tidak terlihat sedang mendekati keluarganya. Bu Haji Nita terus menikmati masa kejayaannya. Ia tidak sadar bahwa keberhasilan tersebut hanyalah awalnya, karena setelah kekayaan datang, akan muncul tuntutan. Dan ketika tuntutan itu akhirnya tiba, Bu Haji Nita akan dipaksa memilih antara mempertahankan semua yang telah ia miliki, atau kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada uang anaknya sendiri. Tidak ada yang menyangka bahwa perempuan yang dahulu harus menghitung uang receh,
Sebelum membeli kebutuhan dapur itu, akhirnya bisa hidup dalam kemewahan. Dalam waktu yang terasa begitu singkat, kehidupan Bu Haji Nita benar-benar berubah. Usaha ayam potongnya semakin besar, pelanggan datang dari berbagai daerah, dan uang yang masuk setiap hari membuatnya tidak lagi mengenal kata kekurangan. Rumah lama yang dahulu sederhana kini berubah menjadi bangunan besar. Halamannya luas, pagar baru mengelilingi seluruh bagian rumah, dan beberapa kendaraan terparkir hampir setiap hari. Bu Haji Nita bahkan mulai membeli perhiasan emas, yang sebelumnya hanya berani ia lihat dari balik etalase toko. Pak Hasan pun ikut menikmati perubahan tersebut. Dulu, mereka sering bertengkar hanya karena persoalan biaya sekolah dan kebutuhan rumah. Sekarang masalah seperti itu seolah tidak pernah ada lagi. Masku, kalau Raka mau kuliah di mana saja, jangan dipikirkan biayanya, kata Bu Haji Nita suatu malam. Pak Hasan tersenyum. Yang penting anak kita sekolah sungguh-sungguh. Raka yang mendengar percakapan itu ikut merasa bahagia. Fiona tumbuh menjadi anak yang tidak lagi harus merasakan kesulitan seperti masa kecil kedua orang tuanya. Bu Haji Nita memberikan apapun yang diinginkan anaknya. Sepeda motor baru, pakaian mahal, telepon genggam terbaru, bahkan uang saku yang dulu selalu dibatasi, kini diberikan tanpa banyak pertanyaan. Bagi Bu Haji Nita, semua itu terasa seperti kemenangan. Ia merasa akhirnya berhasil menjadi ibu yang mampu memberikan kehidupan terbaik untuk anaknya. Ia juga mulai dikenal sebagai orang berada di lingkungan tempat tinggalnya. Ketika ada kegiatan warga, Bu Haji Nita tidak pernah segan memberikan bantuan. Ketika ada tetangga yang kesulitan, ia sering datang membawa uang atau bahan makanan. Karena itu, sebagian besar warga mulai menghapus kecurigaan mereka. Bu Marni yang dulu sering membicarakan kekayaan Bu Haji Nita bahkan berkata kepada Pak Darto, "Mungkin memang rezekinya sedang bagus. Kita jangan berpikir macam-macam." Pak Darto mengangguk, mungkin. Tetapi ia masih mengingat satu hal, perubahan Bu Haji Nita bukan hanya soal uang. Ada sesuatu dalam diri perempuan itu yang ikut berubah. Ia menjadi lebih tertutup, tidak lagi banyak bercerita tentang kehidupannya. Setiap kali ditanya mengenai perkembangan usahanya, jawabannya selalu sama. Alhamdulillah, today size rezekinya. Tidak ada yang tahu bahwa setiap kali mengucapkan kalimat tersebut, Bu Haji Nita sebenarnya sedang berusaha menenangkan dirinya sendiri. Karena semakin lama ia menikmati kekayaan itu, semakin kuat pula perasaan takut yang bersembunyi di dalam hatinya. Ia mulai mengalami mimpi yang sama berulang kali. Dalam mimpi tersebut, ia berdiri di sebuah tempat yang gelap. Tidak ada siapapun di sekelilingnya. Kemudian terdengar suara memanggil namanya dari kejauhan. Nita. Ia selalu terbangun sebelum melihat siapa yang memanggil. Awalnya ia menganggap itu hanya mimpi biasa. Tetapi setelah terjadi berulang kali, Bu Haji Nita mulai takut tidur sendirian. Pak Hasan pernah bertanya, "Kamu kenapa akhir-akhir ini sering terbangun malam?" Bu Haji Nita langsung menjawab, "Tidak apa-apa. Mungkin kecapekan." Ia tidak mungkin menceritakan semuanya. Ia tidak mungkin mengatakan bahwa setiap kali memejamkan mata, ia selalu teringat pada malam ketika dirinya membuat perjanjian. Karena jika rahasia itu terbuka, ia takut keluarganya akan hancur. Maka Bu Haji Nita memilih diam. Ia terus menikmati kekayaan yang datang. Usahanya bahkan berkembang lebih jauh. Tempat pemotongan ayam diperbesar, jumlah pekerja bertambah, kendaraan pengangkut datang dan pergi setiap hari. Nama Bu Haji Nita semakin dikenal di kalangan pedagang. Ia mulai memiliki jaringan usaha yang cukup besar. Setiap pagi, ia berdiri mengawasi pekerja sambil mengenakan pakaian yang jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa di balik penampilan tersebut, pikirannya selalu dihantui satu pertanyaan. Sampai kapan semua ini akan berlangsung? Namun setiap kali pertanyaan itu muncul, Bu Haji Nita selalu menyingkirkannya. Ia merasa sudah terlalu jauh. Ia sudah memiliki rumah. Ia sudah memiliki kendaraan. Ia sudah memiliki usaha besar. Ia sudah melihat anaknya hidup nyaman. Bagaimana? Mungkin ia kembali kepada kehidupan lama. Dan justru disitulah kesalahannya semakin besar. Karena kekayaan tersebut membuatnya lupa bahwa sejak awal ia pernah menerima sesuatu yang bukan miliknya tanpa memikirkan harga yang harus dibayar.
Raka sendiri tidak mengetahui apapun. Ia hanya melihat ibunya sebagai sosok yang berhasil mengubah kehidupan keluarga. Suatu sore, Raka memeluk ibunya. "Bu, makasih ya. Sekarang aku nggak perlu lihat ibu capek lagi." Bu Haji Nita terdiam. Tangannya mengusap kepala anaknya. Matanya tiba-tiba berkaca-kaca. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak sanggup. Ia hanya menjawab pelan, "Ibu cuma ingin kamu bahagia." Kalimat itu terdengar sederhana. Namun di dalam hati Bu Haji Nita, muncul rasa takut yang tidak bisa dijelaskan. Karena entah mengapa, untuk pertama kalinya ia merasa bahwa kebahagiaan anaknya justru sedang berada dalam bahaya. Malam itu, ketika seluruh rumah sudah tertidur, Bu Haji Nita kembali mendengar suara aneh dari arah halaman. Suara langkah kaki pelan berat berhenti. Tepat di depan rumah, ia memberanikan diri melihat dari balik. Jendela tidak ada siapa-siapa, hanya halaman yang gelap. Namun ketika hendak menutup tirai, Bu Haji Nita melihat sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Di tanah dekat pintu rumah, terdapat bekas jejak kaki kecil. Jejak itu berhenti tepat di depan kamar Raka. Bu Haji Nita tidak berani membuka pintu. Untuk pertama kalinya sejak kekayaan itu datang, Jali mulai menyadari bahwa masa keemasan keluarganya mungkin tidak akan berlangsung selamanya. Dan tanpa disadarinya, sesuatu yang selama ini hanya menjadi rahasia di dalam pikirannya mulai menemukan jalan menuju keluarganya, terutama menuju anak yang paling ia cintai. Masa keemasan Bu Haji Nita perlahan mulai berubah. Tidak ada yang tahu persis kapan semuanya dimulai. Pada awalnya, keanehan yang terjadi di rumah maupun tempat usahanya masih dianggap sebagai kejadian biasa. Suara benda jatuh, lampu yang mati sendiri, atau pintu yang tiba-tiba terbuka mungkin memang bisa terjadi di rumah manapun. Namun semakin hari, kejadian-kejadian itu semakin sering muncul dan semakin sulit dijelaskan. Kejadian pertama yang membuat Bu Haji Nita merasa tidak nyaman terjadi di tempat usaha. Suatu pagi, salah seorang pekerjanya datang lebih awal untuk menyiapkan tempat sebelum pelanggan berdatangan. Ketika membuka gudang penyimpanan, ia mendengar suara langkah kaki dari bagian belakang ruangan. Awalnya ia mengira ada pekerja lain yang sudah datang. "Pak, siapa di belakang?" teriaknya. Tidak ada jawaban. Ia kemudian berjalan perlahan menuju bagian belakang. Namun tidak ada seorang pun di sana. Hanya beberapa peralatan dan tumpukan barang yang tersusun rapi. Pekerja itu menganggap dirinya hanya salah dengar. Tetapi ketika hendak keluar, ia mencium bau bunga yang sangat kuat. Bau tersebut terasa aneh karena tidak ada bunga di sekitar tempat usaha. Kejadian itu akhirnya diceritakan kepada pekerja lain. Mereka tertawa dan menganggap temannya hanya terlalu lelah. Namun beberapa hari kemudian, kejadian serupa kembali terjadi. Kali ini terdengar suara ketukan dari pintu gudang ketika semua pekerja sedang berada di bagian depan. Ketukan itu terdengar 3 kali. Tok tok tok, seorang pekerja membuka pintu. Tidak ada siapa-siapa. Sejak saat itu, beberapa pekerja mulai merasa tidak nyaman jika harus berada sendirian di tempat usaha setelah sore hari. Bu Haji Nita awalnya tidak terlalu memperhatikan. Dia hanya meminta para pekerja tidak membuat cerita yang aneh-aneh kepada pelanggan. Baginya, usaha yang sedang berkembang harus dijaga nama baiknya. Ia tidak ingin desas-desus lama mengenai dirinya kembali muncul. Namun gangguan itu kemudian mulai berpindah ke rumah. Pada suatu malam, Raka terbangun karena mendengar suara seseorang berjalan di lorong depan kamarnya. Langkah itu terdengar perlahan, seperti seseorang sedang berjalan tanpa alas kaki. Raka mengira ayah atau ibunya sedang bangun. "Bu?" Tidak ada jawaban. Ia membuka pintu kamar lorong rumah. Gelap, tidak ada siapa-siapa. Raka kemudian melihat ke arah ruang tengah dan mendapati pintu utama. Rumah seperti berusaha bergerak. Ia langsung menutup pintu kamarnya kembali. Keesokan paginya, Raka menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. Bu Haji Nita langsung terdiam. "Ada suara langkah, Bu, pelan sekali." "Kukira ibu." Bu Haji Nita berusaha tersenyum. "Mungkin suara ayahmu, tapi ayah tidur." Jawaban itu membuat Bu Haji Nita tidak mampu berkata-kata, karena malam itu, Pak Hasan memang tidur di sampingnya. Sejak saat itu, Bu Haji Nita mulai memperhatikan setiap kejadian di rumah.
ia menemukan pintu kamar Raka beberapa kali terbuka sendiri. Lampu halaman tiba-tiba mati meskipun baru saja diganti. Bahkan suatu pagi, ia menemukan bekas tanah basah di lantai dekat pintu belakang. Padahal malam itu tidak turun hujan. Bu Haji Nita membersihkannya tanpa mengatakan apapun kepada keluarganya. Tetapi di dalam pikirannya, ia mulai menghubungkan semua kejadian tersebut dengan malam rahasia yang selama ini berusaha ia lupakan. Ia mulai takut. Namun ia tetap tidak berani menceritakan semuanya kepada Pak Hasan. Sementara itu, keadaan di tempat usaha semakin aneh. Beberapa pekerja mengaku sering melihat bayangan seseorang berdiri di dekat ruang penyimpanan. Ketika didekati, bayangan itu selalu menghilang. Salah satu pekerja bahkan memilih berhenti bekerja setelah mengalami kejadian yang membuatnya ketakutan. Namanya Budi sudah bekerja cukup lama dan dikenal sebagai orang yang tidak mudah percaya cerita mistis. Tetapi suatu sore ketika ia sedang membersihkan bagian belakang tempat usaha, ia mendengar suara seorang anak kecil memanggil dari dalam ruangan. "Kosong, Pak." Budi mengira ada anak pelanggan yang masuk. Ia mencari sumber suara tersebut. Tidak ada siapa-siapa. Kemudian suara itu terdengar lagi, "Pak." Budi langsung meninggalkan ruangan keesokan. Harinya ia mengajukan pengunduran diri. Bu Haji Nita mencoba menahannya. "Kamu kenapa, Bud?" Budi hanya menggeleng. "Saya tidak bisa menjelaskan. Bu, pokoknya saya tidak mau kerja di sana lagi." Bu Haji Nita semakin gelisah. Suara anak kecil jejak kaki bau bunga langka. Kaki di malam hari. Semua kejadian itu mulai membentuk pola yang membuatnya tidak bisa lagi menganggapnya sebagai kebetulan. Dan yang paling membuatnya takut adalah satu hal. Sebagian besar kejadian selalu muncul di dekat Raka. Suatu malam, Raka kembali terbangun. Kali ini bukan karena suara langkah, ia mendengar seseorang berbicara pelan dari luar jendela kamarnya. Raka membuka mata, suara itu terdengar seperti bisikan. Raka, tubuhnya langsung kaku, ia tidak berani bergerak. Suara itu terdengar lagi. Raka menarik selimut sampai menutupi tubuhnya dan berusaha tidak mengeluarkan suara. Pagi harinya, wajah Raka terlihat pucat. Ia menceritakan semuanya kepada ibunya. Begitu mendengar nama anaknya disebut dari balik jendela, Bu Haji Nita langsung merasa lututnya lemas. Ia teringat kembali perkataan Mbah Suro, sebuah kalimat yang selama ini ia coba lupakan. Bu Haji Nita akhirnya sadar bahwa sesuatu sedang mendekati keluarganya, sesuatu yang mungkin tidak datang untuk menakut-nakuti, melainkan datang untuk menagih. Namun, sebelum ia sempat mencari jalan keluar, kejadian yang jauh lebih mengerikan mulai terjadi. Dan kali ini, bukan hanya Raka yang melihatnya. Pak Hasan pun mulai menyadari bahwa rumah mereka telah berubah menjadi tempat yang tidak lagi aman. Dari awalnya, warga Pekalongan hanya menganggap cerita tentang Bu Haji Nita sebagai gosip biasa. Mereka membicarakan kekayaannya di warung, di pasar, atau ketika sedang duduk di depan rumah pada sore hari. Dari yang mengingatkan Bu Haji Nita memang pandai berdagang. Ada pula yang menganggap keberhasilannya hanyalah keberuntungan setelah bertahun-tahun bekerja keras. Namun setelah beberapa kejadian aneh mulai diketahui banyak orang, suasana berubah. Desas-desus yang sebelumnya disampaikan sambil tertawa kini mulai dibicarakan dengan suara pelan. Orang-orang tidak lagi sekadar bertanya dari mana kekayaan Bu Haji Nita berasal. Mereka mulai takut mendekati rumah dan tempat usahanya setelah matahari terbenam. Semuanya bermula ketika Budi, salah seorang mantan pekerja Bu Haji Nita, menceritakan alasan sebenarnya mengapa ia berhenti. Budi awalnya tidak mau bicara kepada siapapun. Jori bahkan meminta agar namanya tidak disebut. Namun setelah beberapa hari menyimpan ketakutan sendirian, ia akhirnya bercerita kepada Pak Darto. "Saya melihat sesuatu di gudang, Pak." Pak Darto mengernyitkan dahi. "Apa?" Budi menelan ludah, seperti orang berdiri di ujung ruangan. Tapi ketika saya dekati, tidak ada siapa-siapa. Pak Darto mencoba menenangkan. "Mungkin cuma bayangan." Saya juga berpikir begitu. Tapi bayangan itu memanggil saya. Pak Darto langsung terdiam. Menurut Budi, kejadian tersebut bukan hanya sekali. Beberapa malam ia mendengar suara langkah dari gudang.
dan suara seperti anak kecil memanggil dari ruangan kosong. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi sejak itu ia tidak pernah mau kembali ke tempat usaha Bu Haji Nita. Cerita tersebut akhirnya sampai ke telinga Bu Marni. Dan dari Bu Marni, cerita itu menyebar ke pedagang lain. Dalam beberapa hari, hampir semua orang di sekitar tempat usaha Bu Haji Nita mengetahui bahwa ada sesuatu yang dianggap tidak wajar di sana. Warga mulai mengingat kembali perubahan kehidupan Bu Haji Nita. Dulu ia hanya pedagang ayam potong. Kecil, kemudian usaha tiba-tiba melejit. Rumahnya berubah menjadi besar. Kendaraan mewah berdatangan uang. Setelah tidak pernah habis kini. Setelah berbagai kejadian aneh muncul, semua perubahan itu kembali dipertanyakan. Suatu sore, beberapa pedagang sedang berkumpul ketika Pak Darto mengatakan sesuatu yang membuat suasana langsung sunyi. Jangan-jangan memang ada sesuatu di balik kekayaan Bu Nita. Tidak, ada yang langsung menjawab Bu Marni. Menatapnya, jangan sembarangan ngomong. Pak, saya tidak menuduh. Saya cuma bilang jangan-jangan. Kalimat itu justru membuat semua orang semakin gelisah. Karena sebenarnya, hampir semua orang pernah memikirkan hal yang sama. Tidak ada yang berani mengatakannya secara terang-terangan. Namun sejak malam itu, nama Bu Haji Nita mulai dikaitkan dengan cerita-cerita. Pesugihan yang paling mengkhawatirkan adalah kabar mengenai Raka. Beberapa warga mengaku pernah melihat anak Bu Haji Nita berdiri sendirian di halaman rumah pada malam hari. Ada yang mengatakan wajah Raka terlihat pucat. Ada pula yang mengaku pernah mendengar Raka berbicara sendiri di dekat jendela. Tidak ada yang tahu apakah cerita itu benar. Tetapi semakin banyak orang yang membicarakannya, semakin kuat pula rasa takut yang muncul. Bu Haji Nita sendiri mulai menyadari perubahan sikap warga. Orang-orang yang biasanya datang berbicara kepadanya, kini mulai menjaga jarak. Beberapa tetangga bahkan tidak lagi mau berlama-lama berada di rumahnya. Ketika Bu Haji Nita mengadakan acara kecil di rumah, tamu yang datang tidak sebanyak sebelumnya. Ia mulai merasa dikucilkan. Suatu sore, jerising hampiri Bu Marni. Kenapa sekarang orang-orang seperti menghindari saya? Bu Marni tampak ragu. Bukan begitu, Bu, lalu bagaimana? Bu Marni menarik napas. Banyak cerita yang beredar. Bu Haji Nita langsung terdiam. Cerita apa? Bu Marni tidak menjawab. Ia hanya berkata pelan, lebih baik Ibu hati-hati. Jawaban itu membuat Bu Haji Nita semakin takut. Ia tahu persis cerita seperti apa yang sedang beredar. Malamnya, Bu Haji Nita duduk sendirian di ruang tengah. Rumah besar yang dahulu membuatnya bangga kini terasa begitu luas dan kosong. Pak Hasan sudah tidur. Raka berada di kamarnya. Bu Haji Nita memandang foto keluarganya. Untuk pertama kalinya, ia tidak melihat rumah itu sebagai simbol keberhasilan. Ia melihatnya sebagai tempat yang menyimpan rahasia. Tiba-tiba terdengar suara dari lantai atas. Tok, 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 Bu. Haji Nita membeku, ia menunggu. Tidak ada suara lagi. Kemudian terdengar suara Raka berteriak. Ibu. Bu Haji Nita langsung berlari menuju kamar anaknya. Ketika pintu dibuka, Raka berdiri di sudut kamar dengan wajah pucat. Ada apa? Raka menunjuk ke arah jendela. Ada orang di luar. Bu Haji Nita mendekati jendela dengan tubuh. Gemetar dia melihat halaman kosong. Tidak ada siapa-siapa. Namun di bawah jendela kamar Raka terdapat bekas tanah basah yang sama seperti yang pernah ia temukan. Sebelumnya Bu Haji Nita langsung memeluk anaknya. Jangan keluar kamar malam ini. Raka mengangguk. Ibu tahu siapa yang datang. Pertanyaan itu membuat Bu Haji Nita terdiam. Ia ingin mengatakan tidak, tetapi hatinya berkata lain. Ia tahu bahwa semua kejadian tersebut tidak muncul secara turut laruri. Ya, setaurin di sesuatu yang sedang mendekati keluarganya. Dan dia juga tahu bahwa rahasia yang selama ini dikuburnya tidak akan bisa disembunyikan selamanya. Sementara itu di luar rumah, warga mulai membicarakan satu hal yang sama. Jika benar kekayaan Bu Haji Nita berasal dari sebuah perjanjian gelap, maka siapa yang akan menjadi bayarannya? Tidak ada yang mengetahui jawabannya. Namun beberapa hari kemudian, sebuah kejadian membuat warga semakin yakin bahwa sesuatu telah dimulai. Salah seorang warga menemukan sebuah benda aneh di dekat tempat usaha Bu Haji Nita. Benda itu tidak memiliki tanda siapa pemiliknya. Ketika Bu Haji Nita melihatnya,
Wajahnya langsung berubah pucat. Ia mengenali benda tersebut, benda yang sama pernah ia lihat pada malam ketika perjanjian itu dibuat. Dan saat itulah Bu Haji Nita sadar penagihan mungkin sudah dimulai, bukan lagi sekadar gangguan, bukan lagi sekadar suara atau bayangan, melainkan sebuah peringatan bahwa waktu yang selama ini ia takut akhirnya semakin dekat. Dan tanpa diketahui warga, seseorang sedang menuju rumah Bu Haji Nita malam itu. Seseorang yang datang bukan untuk membeli ayam, melainkan untuk mengingatkan sebuah janji lama yang belum dibayar. Malam itu, rumah Bu Haji Nita terasa jauh lebih sunyi daripada biasanya. Sejak benda aneh ditemukan di dekat tempat usahanya, pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Ia tahu benda itu bukan kebetulan. Ia mengenal bentuknya, mengenal tanda yang terdapat di permukaannya, dan yang paling membuatnya takut, ia pernah melihat benda serupa pada malam ketika dirinya bertemu Mbah Suro. Selama bertahun-tahun Bu Haji Nita berusaha melupakan malam tersebut. Ia menganggap selama usahanya terus berjalan dan keluarganya hidup bahagia, perjanjian itu tidak akan pernah kembali mengganggunya. Ternyata ia salah. Sekitar tengah malam ketika Pak Hasan dan Raka sudah tidur, terdengar suara kendaraan berhenti di depan rumah Bu Haji Nita. Yang masih terjaga langsung menoleh ke arah jendela suara. Pintu kendaraan terbuka, kemudian terdengar langkah kaki. Satu langkah berhenti, lalu langkah berikutnya. Bu Haji Nita berdiri dari tempat duduknya. Jantungnya berdegup semakin cepat. Dia tidak tahu siapa yang datang pada tengah malam seperti itu. Kemudian terdengar ketukan di pintu. Tok tok tok. Bu Haji Nita langsung merasa tubuhnya dingin. Ketukan itu persis seperti suara yang beberapa kali ia dengar di tempat usaha. Ia tidak bergerak. Ketukan terdengar lagi. Tok, tok, tok. Siapa? Tanyanya dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban. Bu Haji Nita perlahan mendekati pintu. Tangannya gemetar ketika menyentuh gagang pintu. Namun sebelum pintu dibuka, terdengar suara laki-laki dari luar. Nita. Bu Haji Nita langsung membeku. Ia mengenali suara itu. Suara yang selama bertahun-tahun tidak pernah ingin ia dengar lagi. Mbak Suro? Tidak ada jawaban. Bu Haji Nita membuka pintu sedikit. Di luar berdiri seorang lelaki tua dengan pakaian sederhana. Wajahnya terlihat lebih tua dibandingkan terakhir kali Bu Haji. Nita melihatnya, tetapi tatapannya masih sama, dingin tenang. Seolah kedatangannya sudah direncanakan sejak lama. Apa yang Mbah lakukan di sini? Lelaki itu menatap Bu Haji Nita. Aku datang. Mengingatkan Bu Haji Nita langsung menggeleng. Saya sudah memenuhi semuanya. Belum. Satu. Kata itu membuat Bu Haji Nita kehilangan keberanian. Yang menutup pintu sedikit lebih lebar dan keluar ke teras. Maksud Mbah apa? Mbah Suro tidak langsung menjawab. Yai, hanya memandang rumah besar di belakang Bu Haji Nita. Dulu, kamu datang kepadaku karena ingin keluar dari kemiskinan. Bu Haji Nita menundukkan kepala. Aku tahu. Kamu meminta rezeki yang tidak bisa kamu dapatkan dengan jalan biasa. Air mata Wulari menggenang di mata Bu Haji Nita. Saya hanya ingin keluarga saya hidup lebih baik. Dan kamu mendapatkannya. Mbah Suro menunjuk ke arah rumah ini. Kendaraan itu, usahamu, semua yang sekarang kamu miliki. Bu Haji Nita tidak sanggup menjawab. Ia tahu semua itu benar. Kemudian, Mbah Suro mengatakan sesuatu yang membuat seluruh tubuhnya terasa lemas. Sekarang waktunya membayar. Bu Haji Nita langsung menangis. Saya bisa mengembalikan uangnya. Saya bisa menjual rumah. Saya bisa menutup usaha. Saya tidak peduli kehilangan semuanya. Mbah Suro menggeleng perlahan. Bukan uang yang diminta. Bu Haji Nita menatapnya dengan wajah penuh ketakutan. Lalu apa? Lelaki tua itu tidak menjawab secara langsung. Tatapannya justru bergerak melewati bahu Bu Haji Nita, menuju bagian dalam rumah. Ke arah kamar Raka, Bu Haji Nita mengikuti arah pandangannya. Darahnya terasa berhenti mengalir. Jangan. Untuk pertama kalinya, suara Bu Haji Nita terdengar benar-benar putus asa. Jangan libatkan anak saya. Mbah Suro tetap diam. Bu Haji Nita berlutut di teras. Ambil saya. Jangan anak saya. Tidak ada jawaban, ia terus memohon. Semua harta saya ambil. Usaha saya ambil. Di rumah ini juga boleh diambil. Tapi jangan Raka. Mbah Suro hanya berkata pelan, kamu sudah tahu sejak awal bahwa perjanjian itu memiliki harga.
Bu Haji Nita menangis. Swing saya benar tidak pernah tahu akan siapa sih. Ini kami tahu kalimat. Itu terasa seperti pukulan. Bu Haji Nita teringat. Kembali malam bertahun-tahun lalu. Ia memang pernah mendengar bahwa kekayaan tersebut memiliki harga. Tetapi saat itu pikirannya tertutup oleh keputusasaan. Berbeda banyak sedikit bahkan menyelamatkan keluarganya dari kemiskinan. Ia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari harga tersebut akan mengarah kepada anaknya. Sendiri tiba-tiba dari dalam rumah terdengar suara benda. Jatuh, Bu Haji Nita langsung berdiri. Raka! Ia berlari masuk. Pak Hasan terbangun karena suara tersebut dan keluar dari kamar. Ada apa? Bu Haji Nita tidak menjawab. Ia langsung berlari menuju kamar Raka. Pintu kamar terbuka. Raka berdiri di dekat jendela dengan wajah pucat. Ada apa, nak? Raka menunjuk ke arah luar. Tadi, gak ada seseorang yang berdiri di sana. Bu Haji Nita mendekati jendela. Dia tidak ada siapa-siapa. Namun tirai kamar bergerak perlahan. Meskipun jendela tertutup, Pak Hasan mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Nita, sebenarnya apa yang terjadi? Bu Haji Nita hanya menangis. Untuk pertama kalinya, ia tidak mampu lagi menyembunyikan rahasianya. Ia menceritakan semuanya kepada Pak Hasan tentang kesulitan ekonomi mereka, tentang Mbah Suro, tentang malam rahasia yang selama ini ia sembunyikan, dan tentang kekayaan yang datang setelah perjanjian tersebut. Pak Hasan mendengarkan dengan wajah tidak percaya. Kamu melakukan semua itu tanpa bilang kepada saya? Bu Haji Nita hanya mengangguk sambil menangis. Pak Hasan menatap Raka. Kemarahannya perlahan berubah menjadi ketakutan. Kalau begitu, siapa yang akan mengambil anak kita? Bu Haji Nita tidak menjawab, karena ia sendiri tidak tahu bagaimana cara menghentikannya. Ketika mereka kembali ke ruang depan, Mbah Suro sudah tidak ada. Pintu rumah masih terbuka. Tetapi di teras hanya tersisa jejak kaki basah yang mengarah menjauh dari rumah. Bu Haji Nita berdiri. Terpaku. Malam itu ia akhirnya memahami sesuatu yang selama ini tidak ingin ia akui. Kekayaan yang membuat keluarganya bahagia ternyata bukanlah akhir dari perjuangan. Itu hanyalah awal dari sebuah utang. Dan kini penagihnya sudah jadi lawang. Sejak malam tersebut kondisi Raka mulai berubah. Jui sering terbangun tengah malam, berbicara sendiri. Dan Ibu Siswo Kli menyebut nama seseorang yang tidak pernah dikenalnya. Bu Haji Nita semakin panik. Ia mencoba mencari Mbah Suro ke berbagai tempat, tetapi lelaki itu seolah menghilang. Sementara teror semakin sering terjadi, lampu kamar Raka menyala sendiri. Suara langkah terdengar setiap malam. Dan pada suatu pagi, Bu Haji Nita menemukan sesuatu di depan kamar. Anaknya ada sebuah benda kecil yang sama seperti benda yang pernah ia temukan di tempat usahanya kali. Ini benda itu diletakkan tepat di depan pintu kamar Raka. Bu Haji Nita memungutnya dengan tangan gemetar. Saat itulah ia sadar bahwa penagihan tidak lagi sekadar ancaman, sasarannya sudah jelas, anaknya sendiri. Sejak malam kedatangan penagih itu, kehidupan keluarga Bu Haji Nita berubah sepenuhnya. Rumah besar yang dahulu dipenuhi tawa kini terasa sunyi. Tidak ada lagi kebanggaan ketika melihat halaman luas, kendaraan mahal, atau hasil usaha yang terus mengalir. Semua kemewahan tersebut justru terasa seperti bayangan yang mengingatkan Bu Haji Nita pada satu kesalahan yang pernah ia lakukan. Raka menjadi orang pertama yang merasakan perubahan paling besar. Anak itu mulai sering terbangun pada tengah malam. Yuya mengaku mendengar suara seseorang memanggil namanya dari luar kamar. Kadang suara itu terdengar dari halaman, kadang dari lorong rumah. Bahkan beberapa kali Raka mengatakan suara tersebut terdengar sangat dekat, seolah seseorang berdiri tepat di samping tempat tidurnya. Bu, tadi ada yang panggil aku lagi. Bu Haji Nita berusaha menenangkan, jangan dipikirkan. Mungkin kamu cuma mimpi. Tapi suaranya jelas, Bu. Bu Haji Nita tidak mampu menjawab. Ia tahu Raka tidak sedang bermimpi. Kejadian itu terus berulang. Raka mulai kehilangan nafsu makan dan sering terlihat melamun. Ia juga beberapa kali mengatakan bahwa dirinya merasa seperti sedang diawasi. Pak Hasan semakin khawatir. Ia membawa Raka untuk memeriksakan kondisinya dan berusaha mencari penyebab yang masuk akal. Namun bagi Bu Haji Nita, semua itu tidak cukup. Ia merasa ada sesuatu yang tidak terlihat sedang mendekati anaknya. Suatu malam, Raka meminta ibunya tidur di kamarnya.
Bu, jangan tinggalin aku sendirian. Bu Haji Nita langsung memeluk anaknya. Ibu di sini. Malam itu mereka tidur dalam keadaan lampu kamar menyala. Sekitar tengah malam, Bu Haji Nita terbangun. Ia mendengar suara ketukan dari jendela. Tok tok tok, Ia menahan napas. Raka masih tidur. Ketukan terdengar lagi. Tok tok tok, Bu. Haji Nita tidak berani melihat ke arah jendela. Dia hanya menggenggam tangan anaknya erat-erat. Kemudian terdengar suara. Pelan, Raka. Mata Bu Haji Nita langsung terbuka. Lebar, suara tersebut bukan berasal dari dalam kamar. Ia terdengar dari luar. Jendela Bu Haji Nita menutup mulut agar tidak berteriak. Raka tiba-tiba membuka mata. Ibu dengar? Bu Haji Nita mengangguk. Untuk beberapa detik mereka hanya saling menatap. Kemudian suara itu terdengar kembali. Raka. Raka langsung memeluk ibunya. Ibu, aku takut. Bu Haji Nita menahan tangis ibu juga. Untuk pertama kalinya, ia mengakui ketakutannya di depan anak sendiri. Keesokan harinya, Bu Haji Nita mulai mencari cara untuk memutus perjanjian tersebut. Dia menemui beberapa orang yang dianggap memahami perkara gaib dan meminta bantuan agar keluarganya terbebas dari gangguan. Namun setiap kali ia mencoba mencari jalan keluar, kejadian aneh semakin sering terjadi. Usaha ayam potong yang dulu menjadi sumber kekayaannya mulai terganggu. Beberapa pekerja tidak mau bekerja malam hari. Pelanggan mulai mengeluhkan suasana tempat usaha yang dianggap tidak nyaman. Bahkan suatu pagi, salah seorang pekerja menemukan pintu gudang terbuka, padahal sebelumnya sudah dikunci. Di dalamnya terdapat jejak kaki kecil yang berhenti di dekat ruang penyimpanan. Kabar tersebut segera menyebar. Warga semakin takut. Bu Haji Nita semakin tertekan. Ia mulai menyadari bahwa semua gangguan itu seolah berpusat pada Raka, bukan pada dirinya, bukan pada Pak Hasan, tetapi pada anak yang dahulu menjadi alasan utama mengapa ia mengambil jalan tersebut. Ironisnya, kekayaan yang ia cari demi masa depan Raka justru membawa ancaman kepada anaknya sendiri. Pada suatu sore, Raka sedang duduk di ruang tengah ketika tiba-tiba wajahnya berubah. Ia menatap kosong ke arah pintu. Bu, ada apa? Raka menunjuk ke arah pintu. Ada orang. Bu Haji Nita menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Siapa? Raka menggeleng. Dia tidak kelihatan jelas, Bu. Haji Nita langsung mendekap anaknya. Jangan lihat ke sana. Namun, Raka tetap memandang pintu. Dia bilang, aku harus ikut. Bu Haji Nita langsung merasa tubuhnya lemas. Siapa yang bilang begitu? Raka tidak menjawab. Ia hanya menangis. Malam itu Bu Haji Nita tidak tidur. Ia duduk di depan kamar Raka sambil menunggu anaknya terlelap. Dalam kesunyian itu, pikirannya kembali kepada malam perjanjian. Ia teringat bagaimana dulu dirinya meminta kekayaan. Ia teringat bagaimana ia mengatakan bahwa apapun akan dilakukan demi menyelamatkan keluarganya. Ia baru sadar bahwa kalimat tersebut mungkin telah menjadi kesalahan terbesar dalam hidupnya. Menjelang dini hari, Bu Haji Nita mendengar suara dari kamar Raka. Ia langsung berdiri dan membuka pintu. Raka tidak ada di tempat tidurnya. Jendela kamar terbuka. Bu Haji Nita panik. Raka. Ia berlari keluar kamar dan membangunkan Pak Hasan. Mereka mencari ke seluruh rumah, tidak ada. Pintu belakang rumah terbuka. Pak Hasan segera keluar. Beberapa menit kemudian, mereka menemukan Raka berdiri di halaman belakang. Anak itu hanya diam menatap sebuah pohon. Raka. Bu Haji Nita berlari memeluknya. Kamu dari mana? Raka menatap ibunya dengan mata kosong. Aku dipanggil. Siapa yang memanggil? Raka menunjuk ke arah pohon. Dia. Bu Haji Nita menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Namun di tanah terdapat jejak kaki kecil yang mengarah dari pohon menuju rumah. Pak Hasan mulai ketakutan. Nita, ini sudah tidak bisa dibiarkan. Bu Haji Nita hanya menangis. Ia tahu waktu mereka semakin sedikit. Beberapa hari kemudian, kondisi Raka semakin buruk. Ia sering mengalami mimpi yang sama. Dalam semimpinya, ia berjalan menuju tempat yang tidak dikenalnya. Sementara seseorang terus memanggil dari kejauhan. Bu Haji Nita akhirnya mengambil keputusan. Ia akan mengorbankan seluruh kekayaannya. Rumah akan dijual, kendaraan akan dilepas, usaha ayam potong akan ditutup, semua harta yang pernah membuatnya bahagia akan ia tinggalkan.
Ia hanya ingin anaknya selamat. Namun ketika Bu Haji Nita mencoba melakukan itu, sebuah pesan kembali muncul. Bukan dari Mbah Suro. Bukan melalui surat, tetapi melalui sebuah kejadian yang membuat seluruh keluarga membeku. Pada malam berikutnya, semua lampu rumah tiba-tiba padam. Dalam kegelapan terdengar suara seorang lelaki dari ruang depan. Janji tidak bisa dibatalkan. Pak Hasan menggenggam tangan Raka. Bu Haji Nita berdiri membeku. Suara itu terdengar. Lebih lagi, yang sudah dipilih tetap harus datang. Raka mulai menangis. Bu Haji Nita langsung memeluk anaknya sekuat tenaga. Tidak, dia anak saya. Tetapi tidak ada jawaban. Hanya suara langkah kaki yang perlahan menjauh. Sejak malam itu, Bu Haji Nita sadar bahwa persoalannya bukan lagi bagaimana mempertahankan kekayaan. Ia bahkan sudah rela kehilangan semuanya. Yang tersisa hanyalah satu tujuan, menyelamatkan Raka Daun. Namun semakin keras ia berusaha melawan, semakin dekat pula ancaman tersebut. Hingga pada suatu malam, Raka menghilang dari rumah tanpa seorang pun mengetahui bagaimana caranya. Pintu rumah masih terkunci, jendela masih tertutup, tidak ada tanda kerusakan. Yang tersisa hanya sepasang sandal Raka di depan. Kamarnya, Bu Haji Nita menjerit memanggil nama anaknya. Pak Hasan berlari mencari ke seluruh rumah, tetapi Raka tidak ditemukan. Pada saat itulah Bu Haji Nita benar-benar memahami arti dari semua kejadian selama jadi perjanjian itu telah memilih korbannya. Dan kali ini, yang menjadi sasaran bukan lagi harta, bukan lagi usaha, melainkan anak yang paling ia cintai. Malam ketika Raka menghilang menjadi malam yang tidak pernah mampu dilupakan oleh Bu Haji Nita. Rumah besar yang selama ini menjadi kebanggaannya berubah menjadi tempat penuh kepanikan. Semua kamar diperiksa, halaman belakang disisir, gudang, garasi, bahkan tempat usaha ayam potong yang berada tidak jauh dari rumah ikut didatangi. Namun Raka tidak ditemukan. Bu Haji Nita berulang kali memanggil nama anaknya sampai suaranya serak. Pak Hasan mencoba tetap tenang, tetapi wajahnya menunjukkan ketakutan yang sama. Mereka tidak mengerti bagaimana Raka bisa menghilang sementara seluruh pintu dan jendela rumah masih dalam keadaan tertutup. Menjelang pagi, kabar itu mulai diketahui warga. Pak Darto datang bersama beberapa orang untuk membantu pencarian. Bu Marni juga ikut mencari dari rumah ke rumah. Tidak ada lagi yang membicarakan kekayaan Bu Haji Nita. Tidak ada lagi yang iri melihat rumah besarnya. Semua orang hanya ingin menemukan Raka. Namun di tengah pencarian itu, Pak Darto menemukan sesuatu di belakang tempat usaha ayam potong. Sebuah jejak kaki kecil terlihat di tanah yang masih basah. Jejak tersebut mengarah menuju jalan lama yang sudah jarang dilewati warga. Bu Nita, lihat ini, seutuh Bu Haji Nita berlari mendekat. Gitu melihat jejak tersebut, wajahnya langsung pucat. Ia mengenali tempat itu. Jalan tersebut mengarah ke lokasi yang pernah didatanginya bertahun-tahun lalu bersama Mbah Suropok, tempat di mana semuanya bermula. Bu Haji Nita tidak mengatakan apapun. Ia langsung berjalan mengikuti jejak tersebut. Pak Hasan menahannya. Nita, kamu tahu tempat itu? Bu Haji Nita menangis. Di sana semuanya dimulai. Pak Hasan terdiam. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar memahami bahwa selama ini istrinya menyimpan rahasia yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Mereka akhirnya sampai di sebuah tempat sunyi. Ketika matahari mulai terbit, tidak ada bangunan besar, hanya tanah kosong, pepohonan, dan suasana yang terasa jauh berbeda dari lingkungan sekitar. Bu Haji Nita terus memanggil anaknya, Raka. Tidak ada jawaban. Kemudian terdengar suara dari balik pepohonan. Ibu, Bu Haji Nita langsung berlari. Raka. Namun yang ia temukan bukan anaknya, hanya sebuah barang milik Raka yang tergeletak di tanah. Bu Haji Nita langsung menangis dan memeluk benda tersebut. Pak Hasan berdiri beberapa langkah di belakangnya. Nita, kita harus cari bantuan. Bu Haji Nita menggeleng, sudah terlambat. Ia merasa seluruh kesalahan masa lalunya akhirnya datang menagih. Dia kemudian menceritakan kembali semuanya kepada Pak Hasan. Tidak ada lagi yang disembunyikan. Tentang keputusannya saat berada dalam kesulitan. Tentang pertemuannya dengan Mbah Suro.
tentang perjanjian yang ia buat demi mendapatkan jalan keluar dari kemiskinan. Pak Hasan tidak berkata apa-apa untuk beberapa saat. Kemudian ia hanya bertanya, "Kenapa kamu tidak pernah cerita?" Bu Haji Nita menangis, "Karena saya takut kehilangan kalian." Pak Hasan menatap istrinya, "Dan sekarang kita kehilangan Raka." Kalimat itu membuat Bu Haji Nita terdiam. Ia sadar, seluruh kekayaan yang selama ini dianggap sebagai bentuk kasih sayang kepada keluarganya, justru telah membawa mereka kepada kehancuran. Pencarian Raka berlangsung berhari-hari, tetapi tidak pernah ada hasil yang benar-benar memberikan kepastian. Lambat laun, usaha ayam potong Bu Haji Nita mulai mengalami kemunduran. Para pekerja satu persatu meninggalkan tempat itu. Pelanggan mulai berkurang. Orang-orang yang dahulu datang setiap pagi kini memilih membeli di tempat lain. Rumah besar itu pun mulai terasa kosong. Kendaraan yang dahulu menjadi simbol keberhasilan akhirnya dijual satu persatu. Perhiasan yang dulu membuat Bu Haji Nita bangga juga dilepas. Jemeris tidak lagi peduli pada harta, yang ia inginkan hanya satu, anaknya kembali. Tetapi semua yang ia lakukan seolah tidak mampu mengubah keadaan. Beberapa bulan kemudian, Bu Haji Nita bukan lagi perempuan kaya yang dahulu sering dibicarakan warga. Rumahnya mulai rusak, tempat usaha yang dulu ramai berubah sepi. Tidak ada lagi suara kendaraan pengangkut ayam yang datang dan pergi setiap pagi. Pak Darto yang dulu sering melihat kemewahan keluarga, itu hanya bisa menghela napas setiap kali melewati rumah tersebut. Sementara Bu Marni masih sering mengingat satu kalimat yang pernah diucapkan Bu Haji Nita kepadanya, "Semua ini demi anak saya." Kini, kalimat tersebut terdengar sangat menyedihkan, karena pada akhirnya, justru anak itulah yang harus kehilangan kehidupan akibat keputusan ibunya. Bertahun-tahun kemudian, kisah tentang Bu Haji Nita masih menjadi bahan pembicaraan sebagian warga. Tidak ada yang benar-benar mengetahui apa yang terjadi kepada Raka setelah malam ia menghilang. Ada yang percaya Raka pergi dan tidak pernah kembali. Ada pula yang percaya bahwa hilangnya Raka berkaitan dengan perjanjian yang pernah dibuat ibunya. Namun, satu hal yang diketahui semua orang adalah kehidupan Bu Haji Nita tidak pernah kembali seperti semula. Ia kehilangan usaha, ia ada kehilangan kekayaan, ia ada kehilangan nama baik, dan yang paling menyakitkan, ia kehilangan anak yang selama ini menjadi alasan dirinya mengejar kekayaan. Konon, setelah semua harta habis, Bu Haji Nita masih sering duduk sendirian di teras rumahnya. Pada malam hari tidak ada lagi pakaian mewah, tidak ada lagi perhiasan, tidak ada lagi kendaraan mahal. Hanya seorang ibu yang terus menunggu sesuatu yang mungkin tidak akan pernah kembali. Beberapa warga pernah mengaku mendengar suara Bu Haji Nita menangis dari dalam rumah. Kadang, ketika malam benar-benar sunyi, terdengar pula suara seorang perempuan memanggil satu nama, Raka. Tidak pernah ada jawaban, hanya kesunyian. Dan bagi warga sekitar, kisah Bu Haji Nita akhirnya menjadi pengingat bahwa kekayaan yang datang secara instan selalu menyimpan konsekuensi dalam kisah ini. Apapun kebenaran di balik cerita tersebut, satu hal tetap terasa mengerikan. Ketika seseorang terlalu sibuk mengejar kehidupan yang lebih baik, ia bisa saja terlambat menyadari bahwa yang paling berharga justru sedang dipertaruhkan. Bu Haji Nita pernah memiliki hampir semuanya, rumah besar, usaha yang berkembang, uang yang tidak sedikit, kehidupan yang dahulu hanya menjadi impian. Tetapi pada akhirnya, semua itu tidak mampu membeli kembali satu hal yang paling ia inginkan, kehadiran anaknya. Dan sejak saat itu, nama Bu Haji Nita hanya tersisa sebagai kisah kelam yang terus dibisikkan warga Pekalongan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sebuah kisah tentang kekayaan yang datang terlalu cepat, sebuah perjanjian yang tidak pernah benar-benar berakhir, dan seorang ibu yang harus menanggung penyesalan karena keputusan yang pernah dibuatnya sendiri.